Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sekalian ya. Semua yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak, sangat besar. Di masa sekarang ini kita berharap bisa memanfaatkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apapun tugas kehidupan yang ada di dunia ini ya. Salam sejahtera juga untuk keluarga yang ada di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan topik pembahasan kita industri pakan ternak dengan pokok bahasan manajemen organisasi pabrik pakan. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu, yaitu proses ya. Jadi ada proses di situ bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Jadi ada beberapa hal di sini, ada individu, ada kelompok, ada sumber daya. Bagaimana mengelola itu semuanya supaya efisien, optimal untuk mencapai tujuan ya. Nah, sementara organisasi adalah aktivitas dari manajemennya. Nah, secara umum, aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ya, misalnya pabrik pakan, apa sih tujuannya pabrik pakan itu? Ya, sudah barang tentu pabrik pakan itu menghasilkan produk pakan yang baik, yang bisa diterima oleh pasar. Ya, sehingga nanti omsetnya menjadi besar atau keuntungannya menjadi besar. Itulah tujuannya. Dengan tidak mengalahkan atau kondisi semuanya, karena di situ ada pekerja, ada yang bagian administrasi, bagian produksi dan lain-lain, sama-sama sejahtera tentunya seperti itu. Nah, ini dalam proses pengelolaan itu adalah manajemen tadi. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, peternakan, dan juga lainnya. Kenapa dibutuhkan organisasi? Ya, sudah jelas kalau tanpa organisasi itu akan menjadi masalah. Tidak ada tatanan yang jelas, tidak ada divisi, tidak ada pengelolaan yang jelas. Nanti orang bekerja serabutan, ya, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, di dalam organisasi inilah ada job description-nya yang jelas. Jadi setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen. Karena itu, tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Oke, kita lanjutkan ya. Istilah manajemen sudah populer sebetulnya dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana, manajemen diartikan adalah sebagai pengelolaan. Ya. Kalau manajemen ini diartikan sebagai pengelolaan, berarti bagaimana kita mengelola suatu industri pakan itu untuk mencapai tujuan. Ya, mencapai tujuan itu bagaimana? Ya, kesejahteraan untuk semuanya. Produk yang bagus yang diterima oleh pasar nantinya. Nah, suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan diinginkan ya, tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen. Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan pengawasan uang, sumber daya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di dalam prosesnya itu pasti akan melibatkan urusan keuangan, melibatkan juga sumber daya manusia, ya, sumber dayanya. Nah, mengelola sumber daya manusia memang tidak mudah karena setiap kepala itu punya perbedaan ya, pemikiran yang berbeda tentunya dan fisik ya. Fisik ini dalam artian di situ kalau di industri pakan itu jelas ya, ada pabrik pakannya yang terdiri peralatan yang super canggih tentunya ya, dari yang
sudah dipasang yang harus bekerja secara efisien. Oke, sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistematik yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisa proses. Ya, apakah proses sudah berjalan atau belum? Atau seperti apa, sejauh mana? Cukup berjalan, ya, sangat berjalan, dan lain-lain. Dan membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasarinya, dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dan dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan. Nah, yang namanya pabrik atau di dalam proses pasti suatu saat itu ada masalah, ya, karena di dalam mulai dari sumber daya manusianya, mungkin ada interaksi antara mereka, kemudian peralatan pabrik itu pasti ada sesuatu yang harus diganti karena aus, ada yang rusak. Nah, itu harus di manage dengan baik, ya. Termasuk nanti misalnya produk sekalipun sudah jadi produk, bagaimana pemasarannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana quality controlnya, itu semua harus di manage dengan baik agar semua proses itu tertata dengan rapi, sehingga produk itu sampai ke konsumen, ya. Jadi itulah proses manajerial yang dilakukan di industri pakan. Apakah rumit, Pak? Enggak, ya. Kalau dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP, ya, itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian makna bermanajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang itu bekerja sama. Jadi di situ ada seni di situ, bagaimana mengelola manusianya, mengelola sumber dayanya, kemudian materialnya, dan seterusnya. Kemudian manajemen diartikan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugasnya. Ya, ini juga salah satu contoh, ya, dengan kuliah daring, ya. Apakah Anda melaksanakan dengan baik atau tidak? Nah, pengawasan jelas termasuk minimal, ya. Bapak tidak bisa melihat Anda satu-satu, paling Bapak lihat absen. Apakah Anda mengakses perkuliahan itu atau tidak? Bapak bisa cek juga, ternyata tidak banyak memanfaatkan fasilitas yang ada. Bapak berharap Anda bisa menggunakan fasilitas yang sudah kita siapkan, ya. Dalam artian begini, ya, kita mempersiapkan sebagai dosen, Bapak itu mempersiapkan sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh Anda. Ya, saya berusaha maksimal. Kalau toh Anda tidak menggunakan atau Anda menggunakan, itu tergantung pada Anda, gitu, ya. Yang kalau Bapak berharap Anda bisa menggunakan semua fasilitas yang sudah kita siapkan. Yang jelas, sebagai dosen, Bapak mempersiapkan itu seoptimal mungkin apa yang bisa Bapak lakukan supaya Anda bisa kuliah dengan baik, ya. Nah, sedangkan manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik, ya. Profesional itu pada kode etiknya, dan ini adalah kerja profesional, ya. Kalau misalnya tidak profesional, itu sudah akan muncul nanti di hasilnya, akan kacau balau itu tatanan di dalam proses industri tersebut, ya. Jadi, dan itu muncul nanti langsung bisa terjawab di produk yang dihasilkan, ya, terhadap kualitasnya, misalnya ketepatan waktunya, apakah dia bisa dipasarkan dengan baik, dan lain-lain. Itu
adalah kerja-kerja manajemen, ya. Semuanya itu akan tergambar. Kemudian manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, maka manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini ada pendapat dari Manulang ya 2005, pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi ya, dimulai dari perencanaan atau planning. Ini penting ya. Apapun yang kita lakukan, tidak hanya di dalam industri, kita pun atau Anda pun sebagai mahasiswa itu harus melalui perencanaan. Wah, kita rencanakan nih, misalnya kuliah. Berapa lama Anda kuliah? Itu harus direncanakan. Ya, kalau misalnya dalam semester, satu semester kan ada namanya kartu rencana studi, KRS ya. Itu penting ya, kalau tidak ada KRS, nah lalu kita mau ambil mata kuliah apa, merencanakan kuliah apa, itu tidak jelas. Yang kedua, itu adalah pengorganisasian atau organizing ya. Organizing ya, karena di situ ada beberapa komponen di dalam industri pabrik pakan ternak ini. Mulai dari manusianya, mulai ada peralatan pabriknya, nanti ada bahan bakunya, kemudian ada labnya, semuanya itu harus diorganisasi, harus tertata dengan baik untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu produk, gitu. Tidak bisa asal-asalan ya. Kemudian penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing. Nah, itu juga bagian administrasi penting ya. Bagaimana pengelolaan pegawai itu ya. Bagaimana nanti bagian pengadaan barang, bagaimana pemasaran. Jadi diperlukan penyusunan personalia yang tepat sesuai dengan bidangnya dan punya keahlian di bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat itu adalah pengarahan dan kepemimpinan leading. Nah, ini diperlukan seorang pimpinan yang baik ya, yang optimal, yang bisa jadi teladan ya, memberikan contoh, memberikan harapan ke depan, memberikan kemajuan ya, pengembangan dari industri itu. Itu semua kerjaan dari kepimpinan atau leadingnya ya. Yang kelima itu adalah pengawasan, controlling. Ya, jadi setiap proses pekerjaan itu harus dikontrol sesuai target yang diinginkan kita. Misalnya, ya kalau tidak ada pengawasan, ya kita asal kerja saja tidak bisa seperti itu. Ya, harus ada target. Sama dengan Anda, misalnya, Anda kuliah, itu harus ada pengawasan lah, mulai dari pengawasan orang tua, pengawasan dosen, ya, pengawasan program studi, sampai ke pimpinan fakultas ya, sesuai dengan target yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam definisi tentang manajemen dan tergantung dari sudut pandang, keyakinan, dan komprehensif dari para pendefinisi diantaranya. Kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalannya. Ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia. Nah, ini ya. Jadi kita memanfaatkan dalam artian atau mendayagunakan dalam arti yang baik sumber daya atau bakat-bakat manusia yang ada, dan itu akan manusia itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kemudian secara singkat orang pernah menyatakan tindakan manajemen adalah sebagai tindakan merencanakan dan mengimplementasikan. Jadi berbasis rencana kemudian kita terapkan. Kalau cuma direncanakan itu tidak akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Oke, dari pendapat beberapa pakar dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut dinyatakan
bahwa manajemen adalah usaha menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, dan pengarahan dan kepemimpinan, serta yang terakhir itu adalah pengawasan. Nah, dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam artian ini kan anggota ini adalah pegawai, ya, mulai pegawai tingkat yang paling rendah OB misal sampai yang tingkat yang top manager, itu semua harus terkelola dengan baik, ya. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen, karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu unsur manusia, barang-barang, ada mesin juga, dan bagaimana termasuk metodenya, uang, ya uang kan harus dikelola, ya, mulai dari ke uang proses pembelian ini bahan baku, kemudian untuk gaji, kemudian sampai hasil nanti pemasaran, ya, dipasarkan, itu kan menghasilkan atau mendapatkan uang. Terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Jadi manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasi menjadi kemampuan keterampilan teknikal, manusia, dan konseptual. Jadi yang kedua, manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Nah, ini yang penting, ya. Kita harus membuat langkah yang sistematis, tidak bertele-tele, ya. Memang banyak, misalnya kita jalan menuju Simpang 5, Bengkulu, ya. Kita pilih jalan yang jalannya bagus, yang kira-kira bisa menghemat waktu, ya, yang tidak berbatu, tidak banyak lubang, yang mengganggu nanti perjalanan dan menghambat, seperti itu. Atau yang sering terkenal itu banyak jalan menuju Roma misalnya, itu seperti itu. Langkah itu yang sistematis itu yang harus kita tempuh, ya. Sama dengan Anda pengen kuliah atau bukan pengen, ya, pengen lulus tepat waktu. Anda harus punya langkah yang sistematis. Yang jelas langkah sistematis itu Anda harus belajar dengan baik, ya, supaya tidak mengulang, misalnya nilainya menjadi maksimal atau optimal, nilainya A semua sempurna. Nah, itu adalah langkah atau proses atau strategi yang sistematis yang harus dilakukan, ya, supaya tujuannya itu tercapai. Kemudian manajemen sebagai seni tercermin dari pemberdayaan gaya atau perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, ini gaya atau style di dalam mengelola ini, masing-masing orang mempunyai cara tersendiri. Dan dia juga harus punya pengalaman. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk walaupun dia anaknya yang punya pabrik, bahkan tiba-tiba langsung jadi direktur tanpa punya pengalaman, ya pasti itu amburadul nanti karena dia tidak tahu apa. Sama dengan Anda menggunakan sesuatu peralatan, misalnya magic comb aja atau untuk menanak nasi, ya. Kalau tidak tahu prosedurnya, Anda juga nggak akan bisa, ya. Nah, hal-hal yang semacam itu harus melalui proses supaya dia matang menjadi seorang manajer misalnya atau direktur, ya. Jadi berikutnya adalah prinsip manajemen berdasarkan informasi adalah banyak aktivitas manajemen yang membutuhkan data dan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. Apalagi pada saat ini, ya, pada ini kan teknologi informasi itu adalah sangat penting dan Anda harus menguasai.
Contoh sekarang kita kuliah daring, kalau Anda tidak punya kemampuan di dalam mengoperasikan HP-nya misalnya, tidak bisa mengoperasikan komputernya, tidak bisa menggunakan Google Classroom-nya, ya Anda akan tertinggal dan nilai Anda akan terganggu nanti, tidak bisa mendapatkan nilai yang optimal atau maksimal. Ya, suatu aktivitas pengambilan keputusan sangat didukung oleh informasi untuk melaksanakan kegiatan rutin dan insidental. Diperlukan informasi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan manajer dan pengguna mengakses dan mengolah informasi tersebut. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Oke, sekarang berhubungan dengan produktivitas. Apa itu produktivitas? Adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan. Ya, kalau prinsip orang Padang biasanya di dalam berdagang itu modal sekecil-kecilnya, tetapi diharapkan keuntungan sebesar-besarnya. Modalnya ya ya tapi jangan seperti itu juga ya, tanpa ditunjang oleh kualitas yang bagus, nanti orang kapok ya. Sekali beli atau sekali berlangganan, setelah itu dia tidak mau beli lagi, tidak mau balik lagi ya. Tapi itu harus diperhitungkan dengan baik. Kemudian efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi ya. Keefektifan suatu organisasi adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuan. Efisiensi berkaitan dengan cara, yaitu membuat suatu dengan betul, ya, membuat sesuatu dengan betul, doing thing right. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan, doing the right thing. Ya. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Ya, jadi upayanya kita lakukan dengan sumber daya yang ada, kita bisa memaksimalkan produk atau output yang dihasilkan. Ya, menurut Manulang juga ya 2005 unsur manajemen terdiri atas manusia, material, mesin, metode, money, dan markets. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan beberapa unsur manajemen seperti di bawah ini. Yang pertama adalah manusia atau man. Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau manusianya. Manusia yang merancang tujuan. Ya, bukan robot yang merancang, tetapi manusianya yang merancang tujuan, menetapkan tujuan, dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia, maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia pada dasarnya adalah makhluk kerja. Ya, tidak bisa semuanya robot-robot pun itu kan pertanyaannya harus ada yang memprogramkan. Misalnya suatu pabrik itu sudah computerized. Nah, tetapi kalau tidak ada yang mengoperasikan juga nggak bisa. Memang dengan adanya digitalisasi itu akan mengurangi ya, hanya tenaga-tenaga ahli saja yang mampu bertahan atau survive. Makanya Anda bersemangatlah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti diharapkan Anda begitu lulus itu diserap oleh pasar. Artinya Anda bisa bekerja di pabrik pakan atau bekerja di industri peternakan yang lain atau apapun saja yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Yang berikutnya, yang kedua adalah material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Ya, pabrik pakan misalnya, apa bahan utamanya? Contoh, misalnya jagung, contoh polar, contoh mineral. Nah, ini yang kan harus diproses di dalam pabrik ini. Kalau bahannya tidak ada, apa yang mau diproses juga nggak bisa juga, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah mesin, ya, mesin.
dalam kemampuan teknologi manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia, ya. Jadi mesin ini sudah menjadi alat utama membantu manusia. Nah, pada saat ini apapun kita ini, ya, itu akan terbantu oleh mesin-mesin yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, Anda ada motor, ya. Dulu mungkin zaman nenek moyang kita itu hanya bisanya jalan kaki kemana-mana, tapi sekarang bisa pakai motor, bisa pakai mobil, dan terjadi proses yang lebih efisien, tetapi peran manusia tetap diperlukan. Oke, ya. Berikutnya adalah metode atau metode. Untuk melakukan kegiatan secara tepat guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuannya. Dulu tidak ada yang dikenal metode pelleting, gitu. Ya, pakan itu paling dikasih dengan jagung misalnya, jagung utuh dalam bentuk pipilan, ya, diberikan kepada ayam misalnya. Nah, sepanjang nanti ini dengan proses kemajuan zaman ada metode yang digunakan melalui hasil penelitian, ya, yang panjang, maka didapatkanlah metode bagaimana membuat pellet atau metode menyusun ransum sehingga didapatkan yang namanya complete feed, ya. Begitu kita berikan kepada ternak, yaitu ternak sesuai atau cukup kebutuhannya. Yang kelima itu adalah uang, money. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Nah, ini penting, ya. Di dalam proses itu adalah peralatan atau manajemen itu adalah uang. Mulai dari bahan baku. Bahan baku itu bagaimanapun kita pengadaannya kan harus juga dibayar, ya. Walaupun harus inden, bayar belakangan, tetap harus dibayar. Kemudian tenaga kerja harus juga dibayar. Semuanya, ya. Nanti kalau peralatannya harus juga diperbaiki, direparasi, juga harus bayar semuanya. Nah, ini adalah penting, ya. Yang kita lakukan mengenai keuangan, dan ini harus benar-benar tertata dengan rapi, jangan sampai kedodoran begitu kita melakukan sesuatu, ya, pengadaan barang kemudian terjadi gagal bayar. Nah, ini akan menimbulkan masalah nanti. Demikian yang bisa ini, ya, yang keenam, ya, tentang pasar atau market, ya. Selain keuangan tadi, bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya seperti pasar atau market. Untuk mengetahuinya bahwa pasar bagi hasil produksi, ya, untuk mengetahui bahwa pasar, ya, hasil produksi, ya, bagaimanapun kita memproduksi sesuatu itu harus diterima oleh pasar atau harus bisa dijual. Jelas tujuannya perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai. Sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada, ya. Jadi akan menjadi sesuatu atau menjadi masalah kalau kita sudah memproduksi sesuatu ternyata tidak diterima dengan pasar, ya. Ini akan jadi masalah. Ujung-ujungnya ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau kita mendirikan sesuatu atau berusaha, ya, yang penting, yang utama itu adalah harus ada pasarnya dulu, ya. Karena bagaimanapun kalau tidak ada pasar, kita tidak bisa menjual produk kita. Jika mungkin mencari pasar baru untuk hasil produksinya. Oleh karena itu, market merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya, ya, bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bapak harapkan Anda tetap bersemangat, manfaatkan segala macam peluang yang ada.
tetap pelihara kesehatan protokol COVID yang ada supaya Anda tetap sehat dan keluarga Anda juga sejahtera nantinya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.